ini awal mula berdirinya toko saya ini dari ini. Dari awal bermodal ID card vaksin, saya iseng ada salah satu rekan yang Jun jual ID card nggak gitu. Aku mau pulang ke Jawa nih, perlu namanya ID card vaksin dari pemerintah. Ini kan langsung dari pemerintah. Nah, dia ngirim PDF-nya aja, ya udah saya cetak kan. Dan itu ke teman saya cetakinnya. Ke teman saya pada saat dicetak itu dari modal kan sekitar 3.000. Saya jual ke beliau itu sekitar 10.000. Pada saat ada momentum itu, kita mengusulkan untuk membuat sebuah program, yaitu proposal yang di dalamnya itu ada desain, percetakan, yang ketiga itu fotografi. Dari 2020 ada dari Kementerian Tenaga Kerja membuka sebuah program yang dimana isinya itu memberikan bantuan kepada sebuah kelompok untuk membuat sebuah usaha, semacam seperti seminar lah, sekitar 3 hari, dan itu namanya TKM Pemula. 2021 saya mendapatkan TKM lanjutan. Dari uang hasil 15 juta itu saya belikan meja dan belikan komputer. Terus menyusul membelikan mesin printer dan mesin stempel juga, laminating beserta yang lainnya. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 itu masih ada di percetakan. Tapi sayangnya di Bali yang buka 24 jam ini cuma bisa dihitung cuma 1, 2, dan 3, dan itu tidak melakukan jasa desain grafis. Jadi dia cetak doang. Kita di awal dari operasional itu pasti mesin bertambah. Dengan berbagai macam bantuan dari kementeriannya, salah satunya TKM lanjutan itu kita bertambah. Sekarang alhamdulillah kita kebeli juga mesin cutting stiker ya, terus mesin sablon juga kita kebeli, terus ada tambahan mesin potong yang agak lumayan gede, dan komputer juga udah kebeli juga. Jadi ada beberapa operasional pendukung, termasuk ya etalase sudah mulai bertambah. Yang terakhir itu ya ini, kita udah mulai ngontrak kios. Kita ada satu momen yang bikin UMKM itu kayak merasa terbantu. Kita menyediakan namanya free design. Bahasa ininya sodakoh desain. Nah, jadi pada saat UMKM datang, itu kan masih belum ada konsep, mas saya mau jualan, tapi saya bingung. Ini gimana tulisannya, ini gambarnya, kita buatkan di sana. Itu kelebihannya dari printingnya kita. Kita buatkan di sananya secara gratis. Kenapa? Karena sudah masuk include ke cetaknya. Jadi ibu cuma bayar cetak aja, untuk desain itu udah free. Nah, dari kita gitu, itu sebagai pelayanan terlebih dari kami. Jujun dapat bantuan itu, katanya mau buka usaha itu, terus dibeliin mesin dikit-dikit kayak komputer, terus mesin stempel, kayak laminating. Nah, terus saya nanya ke Jujun, ini bapak nggak bisa apa-apa, nanti udah diajarin, kata Jujun. Ya akhirnya diajarin, sampai sekarang ya alhamdulillah udah bisa segalanya. Paling untuk itu aja, untuk kayak bantu kayak bikin stempel, bikin nota, atau yang lain-lainnya. Untuk peluangnya cukup besar saya melihatnya, apalagi dari tahun ke tahun kan teknologi makin berkembang ya. Yang jelas kita emang harus selalu update, apalagi yang berhubungan dengan teknologi seperti ini. Sebenarnya saya itu anak pertama ya, dan bapak saya kan sudah tidak ada. Jadi alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan ibu dan adik saya yang sekarang lagi kuliah SMK, dan saya juga bisa sedikit-sedikit untuk mencicil kebutuhan transportasi saya dan lain-lain. Sebenarnya target saya ingin bisa membuka digital printing sendiri gitu ya. Untuk langkah-langkahnya bisa sedikit demi sedikit menabung dan mencari relasi untuk mensukseskan apa yang ingin saya capai. Di sini pengalaman saya belajar belajar alat printing dan lain-lain yang belum saya ketahui itu sangat mendukung untuk saya bisa membangun bisnis digital printing saya sendiri.
Bahkan karena Bali ini kan satu pulau yang seksi gitu ya, untuk peluang kerja, termasuk saudara-saudara kita yang dari luar Bali. Nah, dalam mengisi peluang kerja ini tentunya ada kompetisi di sana, dan tentunya salah satu yang kita dorong adalah peluang untuk berwirausaha atau mandiri. Nah, ini peran pemerintah tidak hanya di provinsi saja, tetapi juga teman-teman di kabupaten kota dan termasuk di pusat. Bagaimana bisa memberikan fasilitas ya, gitu ya, fasilitas ke masyarakat, potensinya seperti apa, kemudian jabatan kerja atau keterampilan seperti apa yang harus dilakukan sehingga saudara-saudara kita bisa punya kemampuan, kemudian ada peluang untuk berusaha yang tentunya goalnya nanti adalah menekan pengangguran terbuka dan tentunya mengentaskan kemiskinan.